وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah darinya semampu kita dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dan ketahuilah bahwasannya harta yang kita miliki saat ini berupa uang, berupa saldo di rekening, berupa rumah, berupa mobil-mobil mewah dan lain sebagainya. Sejatinya itu semua bukanlah harta sejati yang kita miliki. Namun harta yang sejatinya yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait aw ma labista fa ablait aw ma tasaddaqta fa amdait." Berkata anak manusia, ini hartaku, ini hartaku. Dan apakah engkau memiliki harta wahai anak manusia kecuali apa yang engkau makan dan itu akan menjadi kotoran, apa yang engkau kenakan dan itu akan menjadi usang, dan apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang akan abadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dari hadis tadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya harta yang kita miliki saat ini yang benar-benar menjadi milik kita, yang bermanfaat untuk kita di akhirat nanti, yaitu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menjadi seorang pribadi yang pelit. Janganlah kita takut untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang akan kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada nantinya Allah itu akan melipat gandakan harta yang kita investasikan di jalannya. Allah akan kembangkan harta tersebut menjadi pahala-pahala yang berlipat-lipat gandanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu membuahkan 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan yang lebih banyak lagi bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh perniagaan yang kita investasikan kepada Allah ini
itu tidak akan pernah ada ruginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Fatir ayat ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu bima razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian dia mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Artinya, kalau kita di dunia, kita berinvestasi dengan seseorang, pasti ada kemungkinan ruginya di dunia. Namun ketika kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa taala, perniagaan ini tidak akan pernah ada ruginya. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita sedekahkan itu sejatinya tidak mengurangi harta kita. Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Maka jamaah sekalian, mari kita gunakan harta yang kita miliki saat ini selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, karena akan datang masanya kematian itu datang kepada kita dan kita tidak bisa lagi bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sungguh dia pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabarkan kepada kalian apa yang dulu pernah kalian kerjakan di dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki saat ini sesungguhnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan itu semua kepada kita, bukan karena usaha kita, bukan juga karena kecerdasan kita mencari nafkah, mencari rizki, tidak, tapi karena Allah lah yang memberikan itu semua kepada kita. Dan Allah ingin menguji kita dengan harta tersebut. Apakah kita menjadi hamba-hambanya yang mampu bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut dengan kita infakkan di jalannya, atau justru sebaliknya kita menjadi orang-orang yang kufur, pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Huwa maluka ma qaddamt wa malu ghairika ma abqaita." Yang menjadi hartamu, yang merupakan hartamu, itu adalah apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merupakan harta orang lain adalah apa yang engkau simpan. Karena sesungguhnya nanti ketika kita meninggal, harta tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada orang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang berakal, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan kepada kita, maka mari kita gunakan waktu yang tersisa yang kita miliki hidup di dunia ini untuk benar-benar melakukan amalan-amalan yang bermanfaat untuk kita setelah kehidupan kita di akhirat nanti, setelah kematian kita. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalannya melainkan dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maka mari kita gunakan harta yang kita miliki untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pembangunan masjid, wakaf Al-Qur'an, membantu ustadz-ustadz kita
asatidah kita di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita gunakan waktu yang ada untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, menambah ilmu-ilmu agama kita setiap harinya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaladin salihin yad'u lahu, atau doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak yang kita miliki saat ini, yang Allah titipkan kepada kita, bukan hanya sekedar anak biologis kita saja, bukan hanya sekedar penerus usaha kita saja, namun dia juga merupakan aset yang berharga untuk kita. Bagaimana kita mendidiknya menjadi anak-anak yang saleh, kemudian dia mendoakan kita semasa kita hidup, dan akan terus mendoakan kita walaupun kita meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.